Hai Sobat Sembuh, kembali lagi bersama kita Dokter Kembar. Ada Dokter Michelle dan juga Dokter Gaby. Hari ini kita akan bahas tentang topik kesukaannya Mas alias apakah? Masturbasi. Cepat sembuh dan hidup sehat. Nah, siapa nih di sini yang suka melakukan hal tersebut? Keciduk, ayo. Oke, tapi sebelumnya ini adalah video untuk edukasi tentang seksual ya. Jadi ini sex education. Karena survei membuktikan bahwa ini adalah hal yang harus diberikan atau pendidikan yang harus diberikan untuk anak-anak, apalagi khususnya anak-anak yang Anak remaja, pubertas. Terutama anak remaja, karena sex education itu penting sekali. Jadi kita nggak tabu nih untuk hal-hal yang penting dan memang penting gitu. Dan ini untuk mengurangi angka pelecehan seksual yang ada di sekitar kita. Jadi kalian juga harus aware nih ketika orang-orang sudah mulai ada ke arah sana gitu ya. Nanti akan ada beberapa pertanyaan netizen yang akan kita bahas tentunya ya Kak ya. Nah, sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan klik lonceng notifikasi di akun Sembuh supaya kita tetap semangat untuk bikin konten-konten kesehatan. Dok, nama saya Fakih. Saya masih bocah, Dok. Kalau di tongkrongan, saya suka dengar teman-teman ngomongin masturbasi, onani, atau coli. Saya nggak paham istilah itu, Dok. Soalnya mama saya nggak pernah ngasih tahu masturbasi itu apa artinya, Dok. Jadi, masturbasi itu apa ya, Dok? Wah, pertanyaan yang cukup sensitif ya dari Mas Fakih. Jadi untuk topik masturbasi ini sebenarnya memang suatu topik yang cukup sensitif dan uncomfortable to discuss sebenarnya, jarang didiskusikan. Karena ya memang mungkin orang tuh cenderung tabu untuk membahas hal ini gitu. Nah, sebelumnya thank you banget buat pertanyaannya dan membuka wawasan buat kita semua ya. Nah, jadi sebenarnya si masturbasi atau onani atau istilahnya tuh coli itu sebenarnya sering disebut sebagai secret habit karena merupakan suatu perilaku atau kebiasaan yang memang tersembunyi atau dirahasiakan oleh orang tersebut. Nah, sebenarnya normal nggak sih untuk melakukan tindakan masturbasi atau coli atau onani? Jadi sebenarnya ada salah satu jurnal yang ditulis oleh Kabash IADKK di tahun 2017. Di dalam jurnal ini dia membahas tentang persepsi dan praktik dari masturbasi oleh laki-laki ya. Di dalam jurnal ini dibahas bahwa masturbasi ini merupakan suatu praktik atau tindakan yang dilakukan dengan cara memanipulasi organ seksual. Mungkin bisa proses manipulasi atau tindakan manipulasinya itu bisa berupa seperti menggosok atau misalnya menekan-nekan dan lain-lain yang bertujuan untuk mencapai suatu tingkat kesenangan atau kepuasan seksual ya, atau yang kita namakan sebagai orgasme gitu. Itu normal nggak sih dok? Nah, hal tersebut sebenarnya normal, terutama di dalam jurnal ini juga dikatakan untuk anak-anak remaja yang dimana pada kasus-kasus remaja atau anak-anak remaja itu terdapat proses pematangan hormon. Jadi pada anak-anak remaja ini ada proses pematangan hormon ya, terutama hormon testosteron, sehingga memunculkan adanya curiosity juga terhadap anak tersebut dan memunculkan adanya masturbasi atau onani atau coli. Di dalam jurnal ini mengatakan bahwa masturbasi atau onani atau coli itu merupakan suatu hal yang normal, terutama untuk anak-anak remaja. Nah, sebenarnya masturbasi ini merupakan suatu juga kebutuhan biologis ya, tapi balik lagi kebutuhan biologis yang nggak boleh terlalu sering untuk diulang-ulang, karena namanya ulang-ulang nanti bisa terjadi suatu adiksi atau addicted ya terhadap onani atau coli atau masturbasi itu sendiri. Nah, terus faktor-faktor apa aja sih yang kira-kira bisa menyebabkan seseorang itu untuk melakukan masturbasi atau onani atau coli? Yang pertama adalah curiosity atau keingintahuan. Makanya biasanya si proses ini atau tindakan ini itu biasanya dilakukan oleh remaja karena curiosity atau tingkat keingintahuan pada anak-anak remaja itu tinggi sekali ya teman-teman. Terus yang kedua, selain keingintahuan, bisa juga disebabkan oleh pengasingan. Nah, pengasingan misalnya merasa diasingkan atau misalnya dia tuh merasa sendirian gitu ya. Terus ada juga rasa penasaran udah tadi. Masalah keluarga, nggak punya temen, stres, terus anxiety atau cemas itu juga bisa menyebabkan seseorang itu cenderung untuk melakukan tindakan tersebut.
Ini ada di dalam jurnalnya Sekarei ADKK tahun 2011 ya. Dan pokoknya harus dicatat, hal yang harus dicatat adalah jangan sampai tindakan tersebut itu sampai kepada tingkat adiksi atau menjadi kecanduan, karena ada efeknya gitu. Dok, saya Panji. Saya sering masturbasi, Dok. Terus tiap kali saya masturbasi, saya bawaannya seharian itu pusing, lemas, terus nggak bisa fokus. Saya tuh, Dok, sekali masturbasi itu sehari biasanya bisa sampai 2 kali. Bener nggak sih, Dok, masturbasi bisa bikin bego? Oke, masturbasi keseringan bisa bikin bego apa enggak? Jadi masturbasi itu bisa menurunkan konsentrasi ya. Ada juga di dalamnya jurnal si Asrey DKK itu, dia membahas tentang efek-efek masturbasi jangka panjang, terutama untuk kasus adiksi atau ketergantungan ya. Pokoknya intinya preokupasi dan kompulsif terhadap tindakan masturbasi itu. Ada efek dalam hal psikis, ada fisik, dan juga ada sosial. Nah, yang kita bahas adalah yang pertama fisiknya dulu ya teman-teman. Jadi untuk fisik, nah fisik atau secara badan ya, secara raga itu kita yang pertama itu tentu pasti akan kelelahan. Kenapa ya? Pasti tired ya kalau misalnya melakukan itu. Terus habis itu merupakan suatu konsekuensi yang natural gitu. Dia akan mengalami kelelahan sehingga cenderung sepanjang hari itu orangnya lemes ya kan. Nah terus yang kedua, masalah fisik, konsekuensi fisik yang kedua adalah adanya ketidakseimbangan hormon. Tentu aja dong ya kan kita pasti ada suatu proses hormonal yaitu testosteron, terus juga meningkatkan dopamin dan segala macam. Itu akan melibatkan neurotransmitter dan juga hormonal, yang mana kalau misalnya terlalu sering juga dia bisa menimbulkan dampak ketidakseimbangan dari hormon dan neurotransmitter. Terus juga ada beberapa dampak fisik lain, seperti yang pertama ada ejakulasi dini. Ejakulasi dini itu adalah keluarnya cairan sperma dan mani itu tanpa adanya satisfaction. Jadi dia tuh keluar tanpa tercapainya satisfaction, itu namanya ejakulasi dini. Terus yang kedua, biasanya itu kalau kita terlalu sering aja ya. Nah, itu kalau misalnya kita terlalu sering melakukan sesuatu, itu biasanya efek jangka panjangnya adalah tingkat satisfaction untuk mencapai satisfaction itu berkurang gitu. Jadi satisfaction itu akan lebih sulit tercapai kalau misalnya terjadi berulang-ulang atau terlalu sering. Nah, terus juga karena tadi ketidakseimbangan hormon, sehingga efek jangka panjangnya lagi, yang lebih jangka panjangnya lagi, bisa menimbulkan adanya infertilitas gitu. Yang kedua, masalah psikis dan mental tentunya. Jadi masalah psikis dan mental dari si masturbasi atau onani atau coli ini, yang pertama adalah orang-orang itu biasanya cenderung berkonsentrasi. Kenapa? Karena ya pasti kan cenderung di dalam pikirannya itu dia memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan seksual gitu ya. Jadi sehingga otaknya ini sudah sulit untuk melakukan konsentrasi terhadap hal-hal lain gitu. Dan juga tadi efek daripada si neurotransmitter ini. Tapi dari beberapa jurnal yang ada itu sebenarnya untuk mekanisme pasti fisiologis daripada penurunan konsentrasi akibat masturbasi atau onani atau coli yang berkepanjangan itu belum diketahui secara jelas. Cuma dikatakan berhubungan dengan hormon-hormon seperti testosteron pada pria atau oksitosin misalnya pada wanita, dan juga berhubungan dengan neurotransmitter seperti dopamin gitu. Terus habis itu kemudian biasanya orang yang cenderung addicted itu dia memiliki emosi yang tidak stabil. Jadi kesentil dikit nih, biasanya orang tersebut gampang marah dan agresif, cenderung agresif. Nah, yang ketiga dampak sosial, karena dia biasanya udah cenderung senang ya sama lingkungan dia gitu ya, sama kehidupan seksual dia, biasanya di dunia sosial itu dia lebih senang sendiri gitu ya, happy to be lonely gitu, sehingga menurunkan juga, selain juga kan tadi kreativitasnya berkurang karena memori dan konsentrasi berkurang, kreativitas berkurang, kemampuan bersosialisasi juga berkurang, sehingga adiksi
yang ditimbulkan dari masturbasi atau onani atau coli ini nggak hanya menimbulkan efek mental, tapi juga bisa menimbulkan adanya efek fisik yang tadi udah disebutkan, dan efek sosial. Nah, otak kita ini kan memang dilatih untuk menerima stimulus-stimulus ya. Jadi teman-teman kalau misalnya stimulusnya itu terlalu sering stimulus seksual, otomatis dampak jangka panjangnya itu bisa menyebabkan otak kita itu mungkin kita bilang seperti ngeres gitu ya teman-teman, bisa kayak ngeres gitu ya. Dan kalau misalnya kayak cowok itu dia biasanya cenderung untuk hawa nafsunya tinggi, sehingga misalnya melihat perempuan dia akan cenderung lebih gampang untuk terangsang dan lain-lain. Nah itu kan justru juga menimbulkan efek yang tidak nyaman untuk si perempuan itu sendiri. Jadi justru itu suatu hal yang negatif juga kalau kita lagi mau ngedeketin cewek ya kan, terus kita ada adiksi, itu juga itu benar-benar teman-teman harus kontrol ya, karena itu merupakan hal yang sangat penting apalagi kalau mau PDKT-in cewek. Terima kasih dok infonya. Saya jadi tahu kalau selama ini kebiasaan saya tentang masturbasi itu salah. Jadi kedepannya saya nggak bakal ngulangin lagi. Tapi kalau boleh tahu, masturbasi yang sehat dan benar itu seperti apa ya dok? Oke, pertanyaan ketiga dari salah satu netizen, namanya netizen Mas Panji. Aku ulangi lagi ya. Jadi cara masturbasi saya salah atau enggak? Gimana caranya biar saya nggak ketagihan? Gitu ya. Oke, cara masturbasi salah atau enggak? Kalau secara cara, setiap orang pasti punya cara masing-masing ya. Karena biasanya sih laki-laki itu akan masturbasi itu puncaknya setelah malam hari, pagi-pagi gitu ya. Nah, oke. Terus kalau caranya saya nggak bisa bilang salah atau enggak, tapi kita bisa bilang frekuensinya. Frekuensinya itu bukan ada salah atau enggak, tapi ada yang normal, ada yang baik atau enggak gitu. Nah, secara normal bahkan WHO aja sudah bilang bahwa ketika kita misalnya mau donor sperma atau menghasilkan kualitas sperma yang baik, itu abstinensinya paling nggak sedikitnya 2-7 hari. Jadi harus ada diselingin untuk berhenti selama 2-7 hari. Jadi ya kira-kira 2 kali seminggu lah ya, itu diselingin. Karena apa? Karena selain berakibat pada kualitas sperma tadi, juga tadi udah dijelasin sama Dr. Michelle bahwa semakin sering dikasih rangsangan otomatis semakin tidak sensitif. Jadi orgasme itu juga akan berkurang ya. Kalau kalian sering dengar tentang foodgasm, eargasm, itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Misalnya makan makanan yang bikin seneng atau sesuatu yang bikin telinga tuh senang. Nah, sama juga dengan orgasme, adalah sesuatu yang membuat senang. Gitu. Nah, terus kemudian ada nggak sih caranya kalau kita mau mengurangi frekuensi atau misalnya mau berhenti atau mau puasa dulu ya? Karena secara agama pun sebenarnya masturbasi itu tidak baik, apalagi kalau kita sebut dengan solo masturbasi ya. Misalnya pada anak-anak yang belum punya pasangan, itu juga memang dilarang gitu ya. Tapi ya itu mungkin dibandingkan dengan yang aktivitas secara langsung itu nggak apa-apa gitu ya, bukan nggak apa-apa tapi lebih baik gitu ya. Nah, ada dong caranya, tentu ada ya, kita harus berikhtiar, tentu ada caranya. Yang pertama, pasti kurangi stimulusnya. Jadi kurangilah pornografi itu. Ada pepatah yang bilang kalau laki-laki kelemahannya di mata, kalau perempuan kelemahannya di telinga. Ah, gitu juga kalau laki-laki, kurangilah nonton hal-hal yang pornografi, blue film gitu ya, atau web-web yang kurang baik, atau majalah-majalah dewasa. Tuh coba dikurangin ya, karena kita nggak pungkirin zaman sekarang tuh mengakses ke sana itu mudah sekali. Nah, untuk orang tua di luar sana, untuk parents tuh juga harus mulai aware terhadap tingkah laku anaknya gitu ya, karena ada tanda-tandanya, tentu ada tadi sudah dibilang Dr. Michelle ya, bahwa misalnya anak itu jadi lebih agresif, gampang marah, dikit-dikit marah, terus lebih tertutup sosialnya, agak sedikit berkurang atau terganggu gitu ya. Anaknya tadi ceria jadi lebih tertutup, pendiam, atau mungkin dari segi pelajarannya dia menurun gitu. Terus kedua, otomatis setelah tadi kita kurang stimulusnya, kita alihkan. Jadi energi yang kita
kita ya yang digunakan untuk hal-hal yang seperti itu kita alihkan ke hal-hal yang lebih positif. Misalnya olahraga gitu ya, hobi gitu, swimming, kemudian hiking tuh juga baik. Nah terus tadi hormon senangnya itu kita gunakan untuk olahraga atau hobi yang lain. Hormon senang, hormon dopamin. Punya hobi melukis, kita pakai melukis. Punya hobi jalan-jalan, shopping, kita pakai shopping. Jalan-jalan, duitnya habis dong, bokek ya. Ya nggak apa-apa lah ya, minta sama mama ya. Terus kemudian selain tadi exercise, hobi, dan juga ini ya, kalau misalnya udah dengan ikhtiar sendiri di rumah kurang maksimal, jangan malu untuk cari tenaga yang profesional. Misalnya sex educator atau psikologi, nanti kalian akan dianjurkan untuk psikoterapi dan lain-lain gitu ya. Nah, yang paling expert tentu aja adalah dokter spesialis kejiwaan, spesialis psikiatri. Jangan ragu, jangan takut untuk datang ke tenaga profesional karena confidentiality kalian, kerahasiaan kalian pun akan dijaga dengan baik. Karena itu sudah masuk dalam kode etik. Jadi jangan putus asa kalau misalnya kalian kok sudah mulai ke arah sana, karena itu pun hal yang bisa kita kurangin atau kita hindari kok gitu. Nah, sekian sex education dari Dokter Kembar. Nah, pentingnya sex education adalah untuk biar kalian membuka wawasan atau terbuka wawasannya mengenai hal-hal terkait seksual ya, teman-teman. Jadi ini merupakan suatu hal yang penting sehingga bisa menurunkan atau membantu kita dalam mengontrol dari hal-hal yang negatif gitu. Apalagi sekarang zamannya anak pada pacar-pacaran gitu ya. Jadi kalian sudah harus tahu batasan-batasan mana sih yang sudah termasuk pelecehan seksual atau enggak ya, apakah pelukan, gandengan tangan. Kadang kita agak berpikir gandengan tangan, pelukan bisa bikin hamil gitu ya. Nah, mungkin itu nanti kita bahas kapan-kapan ya. Oke, sekian dengan Dokter Kembar. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe biar kita makin semangat. Cepat sembuh dan See you hidup next sehat. time.